Hai YouTubers! Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekitar 70% permukaan bumi ditutupi oleh perairan yang sangat luas. Meskipun lautan merupakan bagian terbesar dari planet ini, namun manusia baru berhasil mengeksplorasi lautan hanya 5%-nya saja. Di balik luas dan dalamnya lautan, sebagian besar masih tertutup oleh misteri. Meski lautan yang dieksplorasi masih sangat sedikit, para peneliti telah menemukan banyak hal menakjubkan di bawah laut. Dari semua penemuan yang berhasil diungkap, ada beberapa penemuan di bawah laut yang terbilang cukup fenomenal. Dan berikut daftar penemuan paling fenomenal yang ada di bawah laut. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Menyelam di antara dua benua. Beberapa waktu yang lalu, para perenang tengah menyelam di antara lempeng tektonik benua Amerika dan Eurasia, dan lempengan tektonik tersebut bernama Silfra. Jalur ini merupakan lorong sempit yang tidak begitu lebar, dan para penyelam dapat menyentuh lempeng tersebut menggunakan tangan mereka saat menyelam. Retakan bumi ini terletak di Danau Thingvallavatn, tepatnya berada di Taman Nasional Thingvellir, Islandia. Retakan lempeng tektonik bernama Silfra tersebut merupakan bagian dari retakan besar yang menjadi pemisah antara benua Eropa dan Amerika. Di Samudra Atlantik, retakan pemisah dua benua tersebut tidak bisa terlihat karena dalamnya lautan. Namun di Silfra, air lelehan Glacier membuat retakan bisa terlihat dengan sangat jelas. Silfra memang tempat yang pas untuk menikmati kegiatan menyelam sambil menyaksikan retakan bumi sebagai fenomena alam yang luar biasa. Air yang begitu jernih membuat segalanya jadi bisa terlihat dengan sangat jelas. Bahkan penyelam bisa memandang hingga jarak 100 meter saat berada di dalam air. Silfra juga memiliki sebuah gua, namun sangat sedikit wisatawan yang ke sana karena jalurnya sempit dan dalam sehingga sangat beresiko. Selain itu, bebatuan yang membentuk gua sewaktu-waktu juga dapat lepas dan runtuh. Sungai di bawah laut. Beberapa waktu yang lalu, dunia dicengangkan dengan munculnya foto-foto Cenote Angelita, yakni sungai bawah laut yang terletak di perairan Meksiko. Disebutkan bahwa yang menemukan sungai bawah laut ini adalah Anatoly Beloschin, yaitu seorang fotografer profesional yang berasal dari Rusia. Dan Cenote Angelita merupakan penemuannya yang mencengangkan saat mengeksplor bawah laut Meksiko untuk kepentingan pemotretan. Seiring dengan munculnya fenomena sungai bawah laut tersebut, kini bermunculan berbagai analisa yang mencoba menjawab keheranan dari banyak orang. Faktanya sungai merupakan jalan menuju lautan, jadi teorinya adalah akan ada bagian dari lautan yang mempertemukan antara air tawar dan air asin. Di daratan sendiri kita menyebutnya dengan muara, dan di dalam laut kita menyebutnya sebagai underwater river. Konon, underwater river ini merupakan ilusi singkat yang mengacu pada fenomena yang dikenal dengan nama halocline. Fenomena ini sendiri muncul karena adanya perbedaan level salinitas dari lapisan air yang disebabkan oleh tekanan yang bervariasi. Cenote Angelita sendiri terdiri dari air tawar hingga 29 meter jauhnya. Namun saat ia mencapai 1 meter dari lapisan hidrogen sulfina, maka sungai ini akan menjadi air yang asin layaknya air laut. Kota Heraklion. Thonis Heraklion merupakan sebuah kota legendaris yang tenggelam di dasar laut Mediterania sekitar 1200 tahun yang lalu. Kota ini dalam kurun waktu berabad-abad hanya menjadi legenda sebelum akhirnya ditemukan. Pada tahun 2000, Kementerian Kepurbakalaan Mesir menyebutkan kota Heraklion ini dibangun pada abad ke-8 sebelum Masehi di tepian Sungai Nil dekat Laut Mediterania. Diketahui bahwa kota legendaris ini disapu banjir sehingga sekarang berada sekitar 45 meter geologir di bawah permukaan air. Salah seorang arkeolog bawah laut bernama Frank Godio dan timnya menemukan kota ini setelah melakukan penelitian selama 3 tahun. Menurutnya, penemuan ini merupakan awal untuk mengungkap kota Thonis Heraklion secara utuh. Salah satu temuan terbaik dari Teluk Aboukir ini adalah patung Ratu Ptolemik yang terbuat dari batu gelap. Patung ini diduga sebagai representasi dari Cleopatra II atau III yang berpakaian menyerupai Dewi Isis. Selama penggalian, para arkeolog menemukan sisa-sisa sebuah kuil besar, termasuk kolom-kolom batu dan sisa-sisa puing-puing sebuah kuil kecil Yunani yang terkubur di bawah sedimen sedalam 1 meter di dasar laut.
Selama penggalian tersebut, para arkeolog berhasil menemukan 75 kapal dan bagian yang hilang dari kapal 61. Dan kemungkinan besar kapal tersebut digunakan untuk tujuan seremonial. Kapal yang diberi identitas nomor 61 itu bukan perahu kecil dengan panjang sekitar 13 meter dan lebar 5 meter. Dan di atas kapal ditemukan koin perunggu dan emas serta perhiasan. Selain itu, tim juga menemukan tembikar dari abad ke-3 dan ke-4 sebelum Masehi. Kota dasar laut Kuba. Beberapa waktu yang lalu, para peneliti berhasil menemukan peninggalan zaman prasejarah yang berada di lepas pantai semenanjung Guanahatabibes, Pinar del Rio, Kuba, yaitu sebuah reruntuhan sebuah kota yang diperkirakan berusia 6.000 tahun. Para peneliti mengemukakan bahwa mereka telah menemukan beberapa struktur-struktur batuan yang mungkin telah dikonstruksi oleh peradaban kuno ribuan tahun yang lalu. Ahli-ahli dari perusahaan penjelajah Kanada mengatakan bahwa selama musim panas, mereka mendokumentasikan puing-puing dari kota yang hilang di bawah permukaan laut di lepas pantai semenanjung Guanahatabibes di sebelah barat Pulau Kuba. Salah satu peneliti mengatakan bahwa ini adalah sebuah struktur yang mengagumkan dan mungkin ini merupakan suatu pusat kota yang besar. Menurut para peneliti, penemuan yang membangkitkan minat ini membuktikan bahwa Kuba kemungkinan besar terhubung dengan Yucatan Peninsula oleh garis daratan. Kota Pavlopetri. Di antara sisa peradaban-peradaban yang tenggelam, ada satu yang cukup menarik perhatian, yaitu kota kuno di dasar laut yang bernama Pavlopetri. Pavlopetri sendiri adalah bekas reruntuhan kota yang berada di bawah laut Yunani. Kota ini memiliki peradaban di masa Mycenaean, yaitu sekitar tahun 1680 sampai 1180 sebelum Masehi. Pavlopetri sendiri terletak pada kedalaman 4 meter di bawah laut. Lokasi ini sangat strategis karena pada masa lalunya menjadi tempat lalu lintas pulau Kreta, Mediterania Timur, Mediterania Barat, pedalaman Lakonia, dan daratan Vatika. Dari tahun 2011 hingga 2013, 15 orang melakukan penyelaman ke dasar lautan. Dan tujuan dari penyelaman ini adalah sebagai tahap lanjutan dari survei serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penyelaman tersebut, sebuah tembikar ditemukan dan diduga berasal dari zaman akhir Neolitik atau tahun 3500 sebelum Masehi. Pada penyelaman itu juga ditemukan makam batu persegi panjang di dalam reruntuhan dinding rumah. Penemuan-penemuan tersebut menunjukkan bahwa peradaban di kota Pavlopetri mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga pertengahan periode perunggu. Namun tidak diketahui di mana dan bagaimana peradaban tersebut dapat menghilang. Bimini Road. Jalan Bimini adalah formasi batu berbentuk persegi yang berada di dasar laut dan lokasinya terletak di dekat Bimini di Kepulauan Bahama. Banyak orang berpendapat bahwa jalan setapak tersebut dibuat oleh alam, namun penataan batu dari jalanan tersebut menimbulkan pertanyaan karena terlalu rapi. Beberapa ahli menduga bahwa jalanan tersebut adalah bagian dari kota Atlantis, seperti yang ditulis oleh Plato beberapa abad silam. Tapi hingga hari ini belum ada bukti tambahan mengenai keberadaan dari kota yang hilang tersebut. Dan hingga kini jalan Bimini masih menjadi sebuah pertanyaan yang belum terungkap. Apakah jalan tersebut dibuat oleh alam atau oleh manusia? Selain itu, Bimini Road sendiri masih banyak diliputi kontroversi. Bagi orang-orang yang percaya bahwa Atlantis benar-benar eksis, mereka beranggapan bahwa jalanan ini dulunya merupakan sebuah jalan raya kuno. Ada pula yang menganggap bahwa jalan ini adalah reruntuhan dari sebuah tembok bangunan dari peradaban tersebut. Atlantis sendiri adalah sebuah benua yang hilang. Rumah pertama peradaban, tanah terang dan keemasan yang hancur oleh serangkaian gempa bumi yang berkekuatan besar. Namun di dalam hampir semua ensiklopedia, Atlantis tak lebih dari sebuah dongeng dan tidak pernah dirujukkan ke dalam catatan sejarah manapun. Piramida Yonaguni, Jepang. Monumen Yonaguni adalah formasi bebatuan yang terdapat di dasar laut di lepas pantai Yonaguni, ujung selatan Kepulauan Ryukyu, Jepang. Ada beberapa perdebatan tentang situs yang menyerupai piramida tersebut. Ada yang beranggapan bahwa situs tersebut merupakan sebuah formasi batuan yang dibuat oleh alam, bebatuan alami yang telah dimodifikasi, atau merupakan buatan manusia seutuhnya pada zaman dahulu. Formasi persegi panjang raksasa tersebut memiliki sudut 90 derajat yang sempurna dan ada bagian dinding yang lurus berbentuk mirip tangga serta kolom. Sebagian orang menduga bahwa struktur dari bangunan tersebut adalah akibat dari gempa dahsyat yang terjadi 2000 sampai 3000 tahun lalu.
Seorang ahli geologi kelautan bernama Masaki Kimura sudah menyelami lokasi Yonaguni selama lebih dari 100 kali dalam kurun waktu 20 tahun untuk pemetaannya. Ia dan timnya menemukan formasi lengkungan besar, sejumlah bangunan yang diduga kuil, pahatan, paving jalan, dan struktur mirip piramida yang panjangnya mencapai 76 meter. Sejauh ini, ia dan timnya telah mengidentifikasi 10 struktur Yonaguni dan 5 struktur lain yang terkait di Pulau Okinawa, yang mencangkup area 300 meter kali 150 meter.